Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, fitnah terbesar yang ada pada akhir zaman adalah fitnah Dajjal. Kemunculannya adalah fitnah terbesar yang dihadapi umat manusia di muka bumi ini. Saking besarnya fitnah Dajjal, tak seorang nabi pun diutus, kecuali dia mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Hal ini telah disebutkan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis sahih. Beliau memperingatkan kepada umatnya akan kemunculan Dajjal di akhir zaman kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Namun, apa yang harus kita lakukan jika Allah SWT menakdirkan kita bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Temukan jawabannya hanya di Info Hijrah, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Setiap muslim tidak diperbolehkan mendatangi Dajjal, walaupun ia percaya pada dirinya sendiri. Sebab Dajjal memiliki tipu daya yang dapat menguncangkan iman. Dalam Sunan Abi Daud diriwayatkan dengan sanad sahih dari Imran ibnu Husain bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa mendengar adanya Dajjal, hendaklah ia menjauhi dirinya. Demi Allah, seorang lelaki mendatanginya dengan rasa percaya diri sebagai seorang mukmin. Namun akhirnya ia mengikuti Dajjal karena tipu daya yang dilakukannya. Orang yang tidak mampu melawannya boleh lari." Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat itu. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Ummu Syarik berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang akan lari ke gunung karena takut Dajjal. Bila seorang mukmin terpaksa menghadapinya, ia harus melawan dengan kebenaran dan hujah." Dalam hadis disebutkan, "Bila Dajjal muncul dan aku bersama kalian, aku akan berdebat dengannya. Bila ia muncul saat aku tidak bersama kalian, seseorang akan berdebat dengannya. Dan Allah menjadi penggantiku di atas setiap muslim." Rasulullah SAW memberikan pengetahuan tentang Dajjal. Dajjal memiliki fisik yang kasat mata, makan dan minum. Sedangkan Allah tidak dapat dilihat di dunia, suci dari makan dan minum. Dajjal memiliki cacat di matanya. Dalam hadis dinyatakan, ia adalah pemuda berambut keriting pendek, matanya menonjol seolah-olah ia mirip dengan Abdul Uzza ibnu Qatin. Karenanya, Rasulullah SAW memerintahkan orang yang bertemu dengan Dajjal agar membaca awal surat Al-Kahfi. Dalam hadis Abu Umamah dinyatakan, sesungguhnya di antara fitnahnya, Dajjal memiliki surga dan neraka. Nerakanya adalah surga, surganya adalah neraka. Siapa diuji dengan nerakanya, hendaklah ia memohon pertolongan kepada Allah dan membaca awal surat Al-Kahfi. Dalam hadis sahih disebutkan, orang yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dalam awal surat Al-Kahfi, Allah memberitahukan bahwa Allah melindungi para pemuda Al-Kahfi dari penguasa zalim yang hendak membinasakan mereka. Hal lain yang dapat menyelamatkan diri dari Dajjal adalah berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Hadis-hadis Nabi memerintahkan seorang muslim untuk berlindung kepada Allah dan fitnah Dajjal. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW selalu bertawuz dari fitnah Dajjal setelah tasyahud. Beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.